Ini 3 menit lagi ya. Paling nanti Bu Nuning kalau sudah jam 11 pas bisa dimulai ya Bu ya. Iya, sudah siap. Tadi melihat Bu Rafika. itu 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 kalau sudah tadi siap, itu Rapi tadi Pak Iwan KP magangnya di mana? ditanyain Bu Nuning. Tapi KP-nya di Telkomsel ya. Bareng Oh, sama Iya, Nopi Bu. sama Juni. Di di PT Telkomsel. Telkom, Bu. Eh, ya tadi ada yang dijual-jual gitu apa itu ya produknya ya? Itu Bu kayak paket data, tapi itu mah yang tahun Eh, Paketnya kita ya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma badu. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi ya, ke Ibu Rafika Ratrik Sri Murni SPP MSI yang dan juga kepada Sekretaris Prodi yaitu Bapak Insinyur Iwan Nugroho MM yang telah memfasilitasi kegiatan presentasi magang dan laporan KP ini. Serta yang sudah memfasilitasi Zoom meetingnya ini. Baik untuk waktu sekarang ya, untuk hari Kamis sesi 3, mungkin ini sesi 3 ya. Sesi 3 ini yaitu Saudara Nanda akan mempresentasikan laporan hasil magangnya di PT Dirgantara Indonesia yang berjudul Analisis Production Planning and Control pada proses perbaikan komponen pesawat starter generator di PT DI. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Saudara Nanda untuk mempresentasikannya dengan waktu sekitar 15-20 menit ke depan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Noneng Nurhaini selaku pembimbing magang kali ini. Perkenalkan, nama saya Nanda Mutia Azhari dengan NIM 41037003200015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya selama 3 bulan dengan mengambil judul Analisis Production Planning and Control pada proses perbaikan komponen pesawat starter generator. Nah, berikut daftar isi yang akan saya bahas di 15 menit atau 20 menit ke depan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode kerja praktik atau magang, hasil pengamatan, serta kesimpulan dan saran. Baik, masuk ke latar belakang. Nah, keberhasilan Departemen PPC di PT Dirgantara Indonesia dalam merencanakan dan mengendalikan perbaikan starter generator sangat penting untuk efisiensi perawatan pesawat. Nah, starter generator ini merupakan komponen utama yang menentukan kesiapan dan kinerja pesawat. Nah, dalam konteks persaingan industri penerbangan yang ketat, analisis PPC pada perbaikan starter generator membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai standar kualitas tinggi dalam layanan perawatan pesawat. Nah, jadi alasan saya mengambil judul ini karena menurut saya PPC memegang peranan yang sangat penting dalam proses atau alur kerja perbaikan komponen. Nah, karena PPC menjembatani komunikasi antara sales dan mekanik serta sebaliknya. Nah, dengan merinci alur kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan strategi production planning and control pada perusahaan dan dapat terus berinovasi dan memberikan layanan yang unggul dalam industri penerbangan. Nah, berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan atau alur kerja production planning component shop untuk proses perbaikan komponen starter generator. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi yang ada di bidang production planning and control.
Component Shop. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis BEP pada perbaikan komponen pesawat starter generator. Yang keempat, bagaimana penerapan QMS atau Quality Management System pada alur proses kerja di bidang Production Planning and Control Component Shop. Yang kelima, apa saja hambatan atau kendala yang sering dihadapi oleh Production Planning and Control Component Shop selama alur proses perbaikan berlangsung. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui tahapan proses Production Planning and Control Component Shop untuk proses perbaikan komponen starter generator. Yang kedua, mengetahui struktur organisasi yang ada di bidang Production Planning and Component Shop. Yang ketiga, mengetahui cara menganalisis BEP pada perbaikan komponen pesawat starter generator. 4. Mengetahui penerapan QMS pada alur proses kerja di bidang Production Planning Component Shop. Yang kelima, menganalisis hambatan atau kendala yang sering dihadapi oleh Production Planning and Control Component Shop selama alur proses perbaikan berlangsung. Nah, berikut metode kerja magang. Yang pertama, ada partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif ini dilakukan berdasarkan arahan yang diberikan supervisor bidang PPC, yaitu Bapak Aprian Dwi Prabowo. Nah, partisipasi pada magang MBKM ini berupa keikutsertaan secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan PPC, termasuk pembuatan IWO, pembuatan worksheet, dan sebagainya. Yang kedua, observasi. Nah, observasi ini beberapa proses kerja yang diamati, yaitu melihat alur proses pelaksanaan pekerjaan pada lapangan, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengamati hal-hal yang berkaitan langsung dengan PPC. Yang ketiga, mengamati hambatan atau kendala selama proses alur kerja berlangsung. Yang ketiga, ada wawancara. Nah, wawancara di sini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wawancara, yaitu manajer Departemen MROC, serta supervisor PPC, serta staf-staf yang terlibat dalam proses alur kerja PPC dari PT Dirgantara Indonesia. Yang terakhir ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen seperti arsip, catatan, laporan, dan rekaman. Selanjutnya, hasil pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait orientasi bisnis PT Dirgantara Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama ada industri pesawat atau aircraft. Nah, aircraft ini memproduksi beragam pesawat untuk berbagai misi sipil, militer, dan misi khusus. Yang kedua, aerostructure meliputi pembuatan komponen aerostructure, pengembangan rekayasa aerostructure baru, serta perancangan dan pembuatan alat-alat terkait. Yang ketiga, aircraft service menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan pesawat dan helikopter, termasuk penyediaan suku cadang, modifikasi struktur pesawat, serta peremajaan interior. Yang kelima, defense. Nah, bisnis utama suatu satuan usaha defense meliputi produk-produk militer, layanan perawatan, perbaikan, pengujian, serta kaligrafi secara mekanik. Masuk ke kebijakan mutu dan lingkungan. Nah, pengendalian kualitas dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia untuk memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama, authority requirement. Yang kedua, customer requirement. Nah, Subdirektur Aircraft Services menggunakan seri standar ISO 9001-2015 dan AS 9110C untuk memenuhi customer requirement. Nah, ISO 9001-2015 ini merupakan peninjauan lebih mendalam terhadap lingkungan dan konteks organisasi serta pemikiran berbasis risiko. Nah, ISO ini tidak hanya memperhatikan pelanggan, namun juga lingkungan dari organisasi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi terhadap perubahan. Lalu ada standar AS 9110C, yaitu mengikuti struktur ISO 15. AS 9110C ini mencakup persyaratan khusus untuk meninjau aspek organisasi, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan, aspek operasi, aspek evaluasi, serta aspek perbaikan. Nah, untuk penerapan QMS sendiri di bidang PPC berfokus mencakup form work breakdown structure, internal work order, farm out, stripping report, order processing, worksheet, repair report, informasi selesai repair, dan HRC. Nah, semua form tersebut menuju pada prosedural yang ada di PT Dirgantara Indonesia dengan kode prosedural
yang sudah tertera di layar, yaitu Breakdown Structure 10 ASW 80301, Farm Out atau Subkontrak 10 ASW 81301, dan seterusnya. Nah, masuk ke struktur organisasi. Bidang Production Planning Component Shop sendiri berada di bawah naungan Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Divisi Perawatan dan Modifikasi. PTDI sendiri menggunakan divisional structure sebagai jenis struktur organisasinya yang memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan operasionalnya ke dalam divisi-divisi yang mandiri berdasarkan produk atau layanan tertentu. Nah, sedangkan pada bidang Production Planning and Component Shop, struktur organisasi yang dipakai cenderung memiliki prinsip sequential independence atau ketergantungan yang berurutan, di mana pekerjaan dari tiap departemen ataupun fungsional tergantung dari penyelesaian pekerjaan departemen yang lain sebelum sistem lain dapat bekerja. Selanjutnya, proses bisnis. Proses bisnis di sini dimulai dari permintaan dari pelanggan atau pihak yang membutuhkan penyedia layanan atau produk tertentu. Nah, setelah menerima RFQ, penyedia layanan atau produsen membuat proposal utama pertama yang berisi informasi terkait solusi, layanan, atau produk yang mereka tawarkan. Setelah menerima proposal pertama, dilakukan stripping atau peninjauan internal terhadap komponen yang rusak untuk melihat kesesuaian kerusakan dengan berita acara yang ada. Lalu masuk ke second proposal. Nah, second proposal akan dibuat jika subkontrak dibutuhkan. Nah, penyedia layanan atau produsen dapat menyusun proposal kedua yang telah diperbarui atau disesuaikan jika memenuhi kebutuhan atau permintaan yang lebih baik. Nah, jika subkontrak ini tidak dibutuhkan, langsung masuk ke proses repair atau overhaul. Nah, proses repair atau overhaul ini tahap ini merupakan langkah-langkah pemeliharaan atau perbaikan yang mungkin diperlukan sesuai dengan permintaan pelanggan atau spesifikasi kontrak. Setelah repair atau overhaul dilakukan dan komponen telah serviceable, setelah dinyatakan serviceable, PPC MROC akan langsung mengirimkan komponen tersebut ke bagian receiving atau shipping untuk dilakukan delivery. Setelah dilakukan delivery, sales akan meminta invoice kepada customer sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Masuk ke proses kerja. Nah, proses kerja di sini, proses kerja planning, production, and control. Yang pertama yaitu menerima work breakdown structure dari manajemen operation dan digunakan sebagai acuan untuk mendukung perawatan komponen pesawat. Nah, jika barang dinyatakan cap list atau capability list, PPC MROC menerima komponen dari logistik atau logistik receiving dan atau PPC MROA. Nah, capability list yang dibutuhkan yang pertama, keberadaan personal yang terlatih dan memiliki lisensi seperti COMA dan AML license. Yang kedua, ketersediaan peralatan uji atau test bed. Yang ketiga, ketersediaan komponen maintenance manual. Nah, setelah komponen itu dinyatakan capability list, PPC akan membuat form internal work order untuk mendukung pembuatan form-form lainnya. Lalu saat komponen diterima, PPC MROC mengirimkan komponen terkait ke shop bersamaan dengan quality assurance untuk melakukan inspeksi pendahuluan dan mencetak hasilnya pada form stripping report. Ada 3 tindakan yang bisa dilakukan dalam proses perbaikan komponen. Yang pertama ada functional test, yang kedua ada repair, dan yang ketiga ada overhaul. Nah, bisa dilihat di layar form stripping report-nya. Nah, perlu diketahui bahwa saat PPC MROC memesan BDP atau breakdown part via SAP, tim sales akan menerima informasi terkait BDP dan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah biaya perbaikan akan lebih ekonomis dari membeli komponen baru. Nah, bisa dilihat di layar
diketahui biaya tetap dan harga jual serta biaya variabel. Lalu rumus yang dipakai yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi dengan hasil 0,22 dan dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, berdasarkan hasil di atas, BEP dari perbaikan komponen strategi generator sebesar 1, sehingga proyek perbaikan komponen strategi generator ini masih dianggap ekonomis atau tidak BER, atau beyond economic repair. Nah, setelah itu PPC MROC harus mempersiapkan worksheet sesuai prosedur 10 ASP 820.01 dan dikirimkan ke area shop terkait untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah mengirimkan worksheet, PPC juga harus melakukan order processing dan disetujui oleh sales dan dikirimkan ke logistic planning by SAP untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah komponen selesai diperbaiki, PPC MROC harus memverifikasi kelengkapan dokumen seperti ARC atau repair report. Lalu PPC MROC mengirim komponen yang serviceable dan dokumen terkait ke logistik receiving untuk proses pengiriman dan menginformasikan ke sales untuk menerbitkan faktur proforma. Nah, dalam kasus lain, PPC MROC akan mengirimkan komponen ke PPC MROA untuk dipasang ke pesawat sebagai bagian pemeliharaan. Nah, beberapa form yang harus diisi, yaitu ada form repair report serta form informasi selesai repair. Nah, beberapa kendala yang dihadapi oleh PPC MROC antara lain, satu, keterbatasan sumber daya. Nah, salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, seperti tenaga kerja terampil, peralatan khusus, atau bahan baku yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah, keterbatasan ini dapat memperlambat proses perbaikan dan menyebabkan penundaan dalam pengiriman komponen yang diperbaiki. Yang kedua, kualifikasi dan sertifikasi. Nah, proses perbaikan komponen pesawat memerlukan kualifikasi yang ketat dan memenuhi standar keamanan penerbangan yang sangat tinggi. Memastikan bahwa personel perbaikan memenuhi kualifikasi dan sertifikasi menjadi tantangan utama bagi PPC MROC. Yang ketiga ada pengelolaan inventaris. Nah, kesalahan dalam manajemen inventaris dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan waktu tunggu, sehingga itu menjadi kendala bagi PPC MROC sendiri. Yang keempat ada perubahan peraturan dan teknologi. Nah, perubahan regulasi industri penerbangan serta perkembangan teknologi dapat menjadi kendala PPC. Nah, PPC itu harus selalu memastikan bahwa mereka selalu mematuhi perubahan aturan dan memperbarui pengetahuan serta teknologi yang digunakan untuk menjaga kualitas perbaikan. Yang terakhir ada jarak. Nah, jarak yang terlalu jauh sehingga komponen berpotensi rusak saat di perjalanan. Nah, berikut kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, alur kerja PPC dimulai dengan penerimaan work breakdown structure, pembuatan internal work order, slipping, order processing, worksheet, sampai informasi selesai repair dan komponen dikirim ke customer. Nah, yang kedua, berdasarkan analisis, struktur organisasi di Departemen PPC mengikuti prinsip sequential independence atau ketergantungan yang berurutan, memungkinkan pergantian staf dan fokus pada pekerjaan sesuai kompetensi. Lalu, berdasarkan analisis BEP pada perbaikan komponen strategi generator, hasil perhitungan menghasilkan nilai 1, yang mana proyek perbaikan akan dianggap ekonomis dan dianggap tidak BER. Yang keempat, penerapan quality management system di PPC berfokus pada pengendalian dokumen yang telah disebutkan sebelumnya, seperti WBS, IWO, farm out, stripping report, dan sebagainya. Nah, selama proses perbaikan, PPC menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kualifikasi dan sertifikasi, pengelolaan inventaris, perubahan peraturan dan teknologi, serta jarak. Nah, berikut beberapa saran yang bisa saya berikan bagi perusahaan. Yang pertama, pengoptimalan penggunaan sumber daya. Nah, PPC dapat mengidentifikasi cara-cara untuk lebih efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna
guna mengatasi kendala keterbatasan sumber daya tersebut. Yang kedua, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi seperti pelatihan material handling dan sebagainya. Yang ketiga, perluasan sistem inventaris. Memperluas sistem inventaris atau pengolahan inventaris untuk mengatasi kendala terkait pengolahan inventaris ini dapat membantu dalam memastikan ketersediaan bahan dan komponen yang diperlukan dengan lebih baik. Yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi di industri. Nah, hal ini membantu mengurangi dampak kendala yang mungkin muncul akibat perubahan teknologi. Nah, saran untuk kampus yang pertama, kampus dapat memperkuat kemitraan dengan industri atau perusahaan terkait bidang studi mahasiswa. Nah, hal ini memungkinkan tersedianya lebih banyak peluang magang yang sesuai dengan kurikulum dan minat mahasiswa. Yang kedua, kampus perlu memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur efektivitas program magang. Ini termasuk mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan mitra industri untuk terus meningkatkan kualitas program tersebut. Nah, berikut mata kuliah konversi. Yang pertama, ada analisa perancangan perusahaan, kedua studi kelayakan perusahaan, ketiga manajemen mutu, yang keempat manajemen teknologi, yang kelima metode peramalan lanjut, yang terakhir pemodelan dan simulasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itulah pemaparan hasil daripada magang Saudara Nanda di PT Dirgantara Indonesia. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap Ibu yang sudah hadir. Ya, tadi lupa menyebutkan yang sudah hadir ya di dalam ini presentasi Saudara Nanda ini ya. Saya persilakan kepada Ibu Rahmi Rismayani dari SPSI MT untuk memberikan masukan-masukan terhadap laporan-laporan magang daripada Saudara Nanda ini. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Nanda? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, ya. Nanda, pertama hal yang saya mau tanyakan, apa ya nih yang Nanda kerjakan selama di PTDI? Kalau kegiatan selama magang di PTDI itu, ini aja sih Bu, kayak kita ngebantu pembuatan IWO form-form yang dikerjakan oleh PPC di PTDI, seperti yang tadi disebutkan internal work order, worksheet, dan repair report, terus informasi selesai repair. Lalu jika sedang tidak ada orderan, kita melakukan filing, Bu, seperti menata dokumen, karena kan di PPC sendiri itu berkutat dengan dokumen-dokumen. Nah, jadi diperlukan filing untuk kebutuhan inspeksi oleh otoritas tertinggi PT Dirgantara Indonesia. Itu aja sih, Bu. Di PTDI setiap hari apa masuknya? Setiap hari sih, Bu, dari Senin sampai Jumat. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai dengan pukul 15.00. Pukul 3 sore. Jam 8. Oke, setiap hari ya berarti ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kenapa nih tertarik mengambil judul tersebut? Karena menurut saya PPC itu memegang peran penting, Bu, dalam alur proses pekerjaan perbaikan komponen, karena kan PPC ini menjembatani antara customer dan mekanik, begitu juga mekanik ke customer. Jadi PPC ini memegang peranan yang paling penting gitu, karena mencakup dokumen-dokumen yang penting. Gitu sih, Bu. Ya. Terus materinya kenapa ngambil yang itu? Kenapa judulnya ngambil yang ini dari PPC? Karena kebetulan saya juga ditempatkan di Departemen PPC, Bu, yang pertama. Terus menurut saya, sesuai analisis saya, PPC ini harus lebih
lebih aware terhadap proses kerjanya, Bu. Jadi kan sebelumnya belum dianalisis sih, Bu, kayak alur-alurnya itu masih belum tertata rapi. Nah, maka dari itu saya ingin menganalisis alur proses ini untuk bahan perbaikan departemen atau bidang PPC tersebut. Nah, sekarang coba Nanda masuk ke tampilkan ke perumusan masalah, coba Nanda. Ini, Bu. Di perumusan masalah ini bagaimana? Nah, tadi di latar belakangnya Nanda menjelaskannya hanya secara singkat dan belum tergambar kenapa sih sehingga munculnya rumusan masalah ini gitu. Nah, sekarang jadi saya tanya nih ya, kenapa nih perlu kita menghitung, kenapa sih muncul rumusan masalah cara menghitung alias BEP perbaikan komponen pesawat starter. Nah, itu harusnya ada di latar belakang, dan itu jadi rumusan masalah tingkat isi atau alasan kenapa rumusan gitu. Kenapa harus dicari nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tuh. Jadi harusnya dimasukkan ke latar belakang itu sih, saya belum menerima laporan fullnya. Jadi ada nih. Nah, kenapa harus tiba-tiba muncul harus mengetahui struktur organisasi, harus tahu BEP-nya dihitung, kenapa harus kita mengetahui bagaimana penerapan QMS-nya dan sebagainya, coba Nanda. Jadi kenapa kita perlu mengetahui struktur organisasinya? Karena struktur organisasi di PPS itu sangat penting karena karena struktur di sini itu untuk menentukan keberlangsungan alur kerja. Nah, kalau tidak ada struktur organisasi, kalau struktur organisasinya itu tidak ditata dengan baik, maka alur proses kerjanya juga akan mengalami hambatan. Lalu kenapa harus menganalisis BEP pada perbaikan komponen pesawat serta generator? Nah, saat proses stripping, sales kan akan otomatis akan mengetahui BDP atau breakdown part yang dibutuhkan untuk memperbaiki komponen serta generator. Nah, begitu pula harga yang dibutuhkan, harga yang dibayarkan oleh sales untuk membeli BDP tersebut. Nah, dengan menganalisis BEP kita tahu apakah perbaikan BEP ini tuh layak atau tidak untuk layak perbaikan strategi generator komponen ini layak untuk diperbaiki daripada membeli komponen yang baru. Nah, tadi kan sudah bisa dilihat pada analisis BEP menunjukkan satu bahwa dengan memperbaiki satu komponen saja perusahaan akan mendapatkan untung. Begitu sih, Bu. Ya, lanjut yang QMS. Kalau QMS, karena kan kalau di PTDI itu sangat mengedepankan mutunya sendiri, Bu. Nah, salah satu mutu yang diterapkan pada bidang PPC itu termasuk quality management system ini, dan dokumen-dokumen yang digunakan harus sesuai dengan QMS yang diberlakukan di PT Dirgantara Indonesia. Jadi menurut saya penerapan QMS ini sangat penting, Bu, karena dalam
Karena dalam alur kerja ini kan harus sesuai prosedural dan tidak bisa asal melakukan tahapan-tahapan perbaikannya gitu. Jadi kita harus melihat uh, kita harus melaksanakan alur kerja ini sesuai dengan QMS yang berlaku. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, barusan itu semua ada di latar belakang nggak? Nggak ada sih, Bu. Nah, nggak ada kan? Nah, jadi sebaiknya dimasukkan ke dalam latar belakang. Jadi, alasan mengapa keluarlah rumusan masalah ini. Jadi dijelasin betapa pentingnya kita harus mengetahui 5 hal ini di latar belakang itu, gitu. Karena latar belakang itu adalah untuk memperkuatkan, gitu ya. Dasar kita mengambil tentang ini, gitu. Oke. Dari semua yang Nanda susun ini, apa sih saran atau buat perusahaan itu sendiri dalam dalam bidang ini? Ini juga dari perumusan masalah, tolong ditambahkan deh satu lagi, ditambahkan tempatnya di mana, bagaimana tahapan alur kerja production PT, di mana, di PT apa gitu ya. Jadi harus jelas nama, tempat, pelaksananya di mana ini, gitu kan. Supaya tidak, karena supaya jelas semuanya ya. Ditambahin aja nanti di laporannya. Kemudian saya pengen tahu nih, dari hasil penelitian ini apa yang dapat Nanda sarankan atau untuk perusahaan supaya kan ini udah tuh nih hambatan dan kendala ya. Nah, sarannya seperti apa coba? Untuk Supaya terhindar dari hambatan, dari kendala. beberapa solusi yang saya tawarkan untuk keterbatasan sumber daya yaitu melakukan perencanaan yang lebih baik atau yang lebih teliti terkait kebutuhan tenaga kerja, peralatan, serta bahan baku yang diperlukan untuk memperbaiki komponen-komponen yang rusak. Lalu mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi kekurangan sumber daya yang tidak terduga. Nah, terkait kualifikasi dan sertifikasi, menurut saya PPC perlu rutin melakukan pelatihan-pelatihan, apalagi terkait material handling karena satu komponen pesawat yang diperbaiki itu nilainya cukup tinggi dan jika ada kerusakan di perjalanan itu atau kurangnya kecakapan staff untuk membawa komponen tersebut tuh harus diperhatikan gitu. Lalu terkait pengelolaan inventaris, PPC harus lebih teliti sih Bu, karena saya melihat di lapangan bahwa dokumen-dokumen yang atau arsip-arsip dokumen yang sebelumnya itu masih belum tertata dengan rapi sehingga akan menyulitkan PPC terkait inspeksi oleh otoritas PT Dirgantara Indonesia. Terus menurut saya PPC juga perlu melakukan perubahan peraturan dan harus selalu mengandalkan teknologi Bu, karena di PPC sendiri itu jika ingin mengirimkan data dari staf satu ke staf lain itu masih manual dan belum bisa terintegrasi. Nah, menurut saya PPC itu harus mengintegrasikan data-data sehingga tidak ada miskomunikasi atau kesalahan data atau kesalahan dokumen terkait dokumen-dokumen terkait di PPC. Itu aja sih Bu. Ya, nah tadi kan sarannya pelatihan ya. Iya. Nah, pelatihan ini menurut kamu Nanda nih, bagian apa saja yang perlu menambah pelatihan tersebut? Yang pertama sudah jelas ya Bu, material handling itu sangat penting. Yang kedua mungkin pelatihan bahasa Inggris Bu, karena di PPC sendiri dokumen-dokumen yang dipakai itu semua menggunakan bahasa Inggris, jadi akan menjadi masalah jika staf-staf belum dilatih meskipun bahasa Inggris yang sehari-hari itu menurut saya penting Bu.
Terus pelatihan lain mungkin ini Bu, karena di PPSA itu mengintegrasikan ke PTD itu melalui SAP, jadi menurut saya setiap staf itu harus menerima pelatihan SAP karena kita tidak bisa mengandalkan satu staf saja dalam mengelola SAP tersebut. Itu aja sih Bu, kalau di PPC. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, di sini ini konversi ke berapa SKS rencana Anda? 15 SKS kalau nggak salah Bu. 15 SKS ke mata kuliah apa aja Nanda? Coba bisa dilihat. Bikin nggak PPT-nya? Paling ini aja gini aja sih Bu. Kalau penjelasan lengkapnya ada di laporan Bu. Nah, menurut Nanda, mengapa kerja praktek yang dilakukan Nanda di sana itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah analisis perancangan perusahaan, studi kelaikan perusahaan, manajemen mutu, manajemen teknologi, metodologi peramalan lanjut, dan pemodelan simulasi. Kalau Nanda melihat ke RPS yang diberikan dosen, nah pada analisis perancangan perusahaan ini ada materi terkait manajemen proyek, desain organisasi, serta manajemen sumber daya manusia. Nah di sini di laporan Nanda mencantumkan bagaimana penjadwalan suatu proyek perbaikan komponen pesawat serta desain organisasi yang dipakai, lalu manajemen sumber daya manusianya juga Nanda mencantumkan jobdesk setiap staf dalam alur proses pekerjaan perbaikan komponen. Nah, untuk studi kelaikan perusahaan ini Nanda lebih membahas ke capability list-nya sih, Bu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada tiga poin agar komponen tersebut bisa diperbaiki di PPC. Yang pertama ada orang yang mempunyai sertifikasi atau kemampuan. Yang kedua ada test band-nya. Yang ketiga ada chapter manual maintenance seperti manual book-nya. Terus di studi kelaikan perusahaan juga tadi Nanda membahas BEP-nya, Bu. Terus manajemen mutu, kalau manajemen mutu tadi sudah dibahas terkait ISO 9001/2015 dan standar AS 9110C, yang mana itu sangat berkaitan sekali dengan proses alur kerja perbaikan komponen. Lalu manajemen teknologi, Nanda membahas SAP itu sendiri, Bu. Nah, SAP di sini jadi satu-satunya teknologi yang mendukung keberlangsungan bisnis di bidang PPC. Nah, SAP ini merupakan suatu software yang bisa di-customize dan sesuai kebutuhan PPC. Maka dari itu saya membahas PPC dalam laporan kuliah konversi. Lalu selanjutnya metode peramalan lanjut. Di sini saya memakai metode dekomposisi adiktif karena data yang saya miliki yaitu histori penjualan 4 tahun ke belakang komponen satu generator. Nah, bisa dilihat pada grafik di laporan bahwa grafik tersebut menunjukkan data musiman dengan tren negatif. Dan di laporan itu juga sudah tertera peramalan yang peramalan pada 2024 untuk perbaikan strategi generator. Lalu selanjutnya pemodelan dan simulasi. Di sini Nanda membuat rich picture secara gambaran besar terkait pemesanan perbaikan komponen sampai komponen tersebut dikirimkan ke customer. Itu sih, Bu.
Oke. Selanjutnya Nanda selama magang di sana, hambatan apa nih yang Nanda alami? Paling ini sih Bu, jadi kan pada saat pembuatan IWO itu tuh kita eh, harus harus selalu melihat manualnya Bu. Nah manualnya itu dalam bahasa Inggris dan bagi saya itu agak sulit dimengerti. Jadi itu merupakan hambatan tersendiri bagi Nanda. Terus ini sih Bu, karena tidak setiap hari ada orderan. Nah, di sana itu apa ya? Lebih banyak filingnya Bu dibanding uh, membantu membuat form-form tersebut. Kayak meskipun menurut supervisor di sana sih filing itu apa ya? Bukan komponen. Filing itu sangat penting. Tapi menurut saya seharusnya filing itu uh, apa ya? Kegiatan yang seharusnya dari awal PPC itu sudah memikirkan itu gitu. Terus paling itu sih Bu, kayak membuat worksheet juga harus melihat manual book yang berbahasa Inggris. Jadi lumayan lumayan menjadi hambatan selama magang di sana. Itu sih Bu. Cara kamu menghadapin hambatan tadi gimana itu supaya tetap bisa lancar magang di sana? Ini sih Bu, memperbanyak interaksi sama karyawan-karyawannya meskipun apa ya, pasti ada aja karyawan yang mungkin apa sibuk juga atau melakukan kegiatan lain sehingga kadang Nanda sendiri tuh segan untuk bertanya itu sih Bu. Jadi harus memperbanyak interaksi dan jangan malu bertanya itu sih Bu. Iya, betul. Jangan malu bertanya. Apalagi di sana saatnya kalian belajar berkomunikasi kan. Jadi cari peluang, cari relasi, cari pertemanan, begitu. Nah, selanjutnya dari magang ini nih, pelajaran apa sih atau ilmu baru apa yang diperoleh nih selama di sana? Ini sih Bu, ketelitian kalau saya sendiri saya melihat supervisor di sana Bu, kayak setiap dokumen yang dibuat mereka itu detail Bu, kayak misal dokumen A itu sudah tertata dengan rapi ya. Terus ini juga komunikasi antara satu staff satu dan yang lain itu sangat baik dan tidak ada senioritas di sana. Jadi memudahkan kita untuk bertanya tanpa rasa tidak enak gitu Bu. Terlebih ke supervisornya Bu. Terus apalagi ilmu apa yang didapat sama Nanda di sana? Baik hard skill maupun soft skillnya. Kalau soft skill apa ya? Yang kalau komunikasi sudah jelas ya Bu, karena di sana itu mengharuskan kita untuk bertanya terus hanya itu aja sih Bu, komunikasi soft skillnya. Komunikasi ya, di sana juga kan sebenarnya Nanda belajar teamwork kan di sana. Ya. Nanda belajar gak mungkin kan Anda kerja sendiri, pasti ada karyawan-karyawan lainnya di sana dan Anda bisa melihat tim. Jadi harus dimaknai nih magang kemarin tuh apa aja sih yang Anda dapat, dari mulai teamworknya dapat, dari mulai adaptasi kan, adaptasi lingkungan baru. Itu ketika masuk adaptasi lingkungan baru tempat pekerjaan itu kan nggak mudah kan,
Nanda masuk lingkungan baru, teman-teman baru, situasi baru, kerjaan baru gitu kan, semua serba baru. Nah, disitulah kita belajar mulai melatih mental kita untuk bisa beradaptasi. Karena nanti kalau kita masuk dunia kerja pun begitu kan, menghadapi tipe orang yang A, B, C, D, F, G, menghadapi pimpinan yang tipenya A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, itu semua Nanda dapat di tempat magang Nanda kemarin ya, yang nggak Nanda dapatkan ketika Nanda kuliah. Makanya kenapa memang kita harus baiknya ada kegiatan magang atau kerja praktek dulu tuh seperti itu. Makanya dimasukkan ke dalam kurikulum kan. Karena supaya dapat pengalaman ilmu yang tidak didapat mahasiswa di dalam kelas. Jadi memang langsung terjun, langsung merasakan langsung. Jadi nanti ketika kerja itu sudah dapat pengalaman, tidak kaget seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, mungkin dicukupkan sekian Bu Nuneng dari saya. Terima kasih Nanda. Ya, Terima baik. kasih, Bu. Nah, baik. Nah, Nanda, tadi apa yang Ibu Rahmi sarankan agar sama Nanda dicatat ya? Iya, Bu. Nah, dicatat, kemudian nanti Nanda silahkan diperbaiki, ditambahkan, jika ada yang kurang ditambahkan, jika ada yang salahnya diperbaiki kan gitu ya. Iya, Bu. Bu Rahmi, terima kasih atas saran-saran yang sudah diberikan terhadap laporan hasil magang Nanda di PTDI ini. Untuk Ibu Rafika, Pak Iwan, atau untuk audiens yang lain, apakah ada yang ingin memberikan saran-saran lagi? Dipersilahkan. Ini ada Farhan nih, saya lihat nih. Ada Farhan, kemudian Ibu Rafika. Kalau dari saya tidak ada Bu Nuneng. Tidak ada. Baik, apakah cukup dicukupkan sampai sekian aja? Tidak, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi atau tidak ada yang memberikan saran-saran lagi, Pak Iwan? Paling itu aja Bu, mengenai udah dicek sih, sudah ada ya secara kuantitatif video terus apa tuh udah ada, cuman hanya jurnalnya nanti mungkin dikonfirmasi antara Nanda ke Bu Rahmi dan Bu Noneng mengenai, dan juga ke Kaprodi ya, mengenai Nanda belum bikin penempatan jurnal? jurnalnya apakah Sudah, Ibu. sudah sih, cuman apakah hanya cukup di teknologi Nusantara, apakah mau masuk ke, kalau misalkan bagus mau masuk ke Sinta atau mau ke, bahkan nanti kalau untuk embrio untuk jurnal internasional untuk lulus di semester depan kan, itu memungkinkan juga atau tidak, itu nanti koordinasi aja. Mungkin masukannya itu Oh aja iya, sih. iya, kalau itu nanti kalau misalkan itu dijadikan penelitian oleh Nanda, berarti Nanda nanti harus mengambil data-data lagi ya. Apakah Nanda ada rencana untuk melanjutkan magang tersebut dijadikan penelitian? Tidak. Sepertinya Nanda ingin mencari judul baru, Ibu. Ya, mencari judul baru. Itu Pak Iwan tuh. Pak Iwan menyarankan untuk dimuat di jurnal internasional, sehingga itu Nanda berarti tinggal mengambil data-data tambahan ya untuk yang kurang-kurangnya, karena kan untuk yang teori-teori, untuk data-data yang lainnya sudah ada. Nanti Nanda tinggal mengambil data-data yang baru lagi kalau itu misalkan Nanda mau melanjutkan penelitian di sana ya. Tapi kan itu ya tergantung Nandanya saja gitu ya. Tidak dipaksakan untuk tetap melakukan penelitian di tempat tersebut kan itu ya. Nah, tadi kan Bu Rahmi bertanya kepada Nanda. Selama Nanda tadi kan di sana melaksanakan magang tadi, kendalanya apa kan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan tidak kepada Bu Rahmi kendalanya apa? Sudah, Ibu. Solusinya bagaimana kan gitu ya. Iya. Nah, itu ya. Kemudian apa yang Nanda dapat selama selama melaksanakan magang tersebut, nah itu ya. Apa yang Nanda dapatkan gitu ya. Karena kan kita melaksanakan magang atau kerja praktek ini, kita harusnya itu transfer ilmu dari perguruan tinggi ya, dari yang kita dapat di perkuliahan kan gitu ya. Dan juga kita mendapatkan ilmu baru di perusahaan tempat magang kita kan gitu. Nah, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, akan saya akhiri saja ya presentasi Saudara Nanda ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Ya. Ya Bu Rafika, terima kasih sudah selesai. Nanti ada